كفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارhamhum كما ربونا صغارا. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarh Kashfi Syubhat, yang dimana sebelumnya kita telah menjelaskan tentang sebab terjadinya kesyirikan pada kaum Nabi Nuh alaihi salam, yaitu al-ghuluw fi salihin, berlebih-lebihan dalam orang-orang saleh, dan dampaknya pun itu terjadi sampai pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bantuan syaitan, yang dimana syaitan menunjukkan tempat-tempat patung yang sudah terkubur tersebut, sehingga digalilah dan dicari-cari dan dikeluarkan oleh Amr bin Luhai, lalu dibagikan ke desa-desa Arab, sehingga tersebarlah kesyirikan pada saat itu. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa akhirur rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi kassara suwara haula'i salihina. Rasul terakhir dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diyakini memang betul, karena di luar sana ternyata masih banyak orang yang enggak tahu tentang hal ini. Wa huwa alladhi kassara suwara haula'i salihin, dan dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghancurkan patung-patung orang-orang saleh ini. Qala syarihu hafizallahu ta'ala, perhatikan harakatnya dan terjemahannya. Kanat halul arabi ad-diniyati qabla ba'thin nabiy sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hiya al-wathaniyatu. Kanat halul arabi, dahulu keadaan orang Arab, ad-diniyati, pada agamanya, qabla ba'thin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebelum pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiyal wathaniyatu, dia adalah penyembah berhala. Jadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keadaan orang Arab agamanya menyembah berhala. Tsumma ba'atha Allahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimillati Ibrahim al-hanifiyyati as-samhati. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama Ibrahim yang lurus, yang mudah. Hanifiyah lurus, samhah mudah. Wa da'ahum ila tauhid, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka kepada tauhid. Bi Makkah wa baqiya 13 sanatan yad'uhum ila tauhid wa yunkiru alaihim ibadatal asnami. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka kepada tauhid di Mekah, dan menetap di Mekah 13 sanatan, 13 tahun. Yad'uhum ila tauhid, menyeru mereka kepada tauhid. Wa yunkiru alaihim ibadatal asnam, dan mengingkari atas mereka peribadatan kepada berhala-berhala. 13 tahun menyeru tauhid, karena saking pentingnya. Maka ketika ditanya, apa yang harus ana sampaikan pertama kali, Ustaz, ketika singgah di suatu tempat atau ketika ingin mendakwahkan seseorang, maka jawabannya tauhid, nggak ada yang lain. Ustaz, adab dulu Ustaz, enggak, tauhid. Ustaz, sirah dulu Ustaz, enggak, tauhid.
fikih dulu biar mereka benar dulu sholatnya, biar mereka sering dulu datang ke masjid. Enggak, tauhid. Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid 13 tahun. Enggak ada itu syariat sholat pada saat itu. Belum datang syariat sholat, murni hanya membahas tentang tauhid. Ya kalau misalnya ternyata yang lebih ahsan, lebih bagus, lebih hikmah mendakwahkan kepada fikih dulu, ya pasti Allah sudah memerintahkan Nabi ketika di awal-awal untuk menyebarkan fikih dulu. Ayo kalian sholat, gitu. Ayo kalian kenali sirah-sirah para nabi sebelum kalian, para nabi dahulu. Dikasih hadis-hadis tentang adab, tentang akhlak, tapi tidak. Tauhid. Fastajaba lahu man aradallahu lahul hidayata minas sahabati alladina aslamu ma'ahu fi Makkah. Fastajaba lahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengijabah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man aradallahu lahul hidayata, orang yang Allah inginkan untuknya hidayah, minas sahabat, dari kalangan para sahabat, alladzina aslamu ma'ahu fi Makkah, yang masuk Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Thumma innallaha adzina lahum bil hijrati ilal habasyati, kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk mereka hijrah ke Habasyah, kemudian ke Madinah. Mungkin kalau kita membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, gimana perjuangan Nabi dan para sahabatnya, kita menangis ya. Dan ingat, hijrah di zaman dulu tuh nggak ada naik motor, naik mobil, nggak kepanasan, naik pesawat. Dahulu berjalan kaki, naik unta, itu pun lambat naik unta, berbulan-bulan, panas, di bawah terik matahari, di gurun pasir, nggak ada teduhan, gurun pasir yang tandus. Hijrah untuk meminta perlindungan, karena pada saat itu kaum muslimin di Makkah sudah mulai teraniaya, tertindas. Summa ilal madinati, kemudian ke Madinah. Wa hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal madinati, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Wajtama'a haulahu al-muhajiruna wal ansaru, dan berkumpul ya, haulahu, di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muhajirun dan ansar. Wa kawwana juyushat tauhid, dan beliau sallallahu alaihi wasallam membentuk tentara-tentara tauhid. Wasaru yaghzuna al-musyrikin, sehingga mereka menjadi memerangi orang-orang musyrik, karena sudah kuat pada saat itu kaum muslimin. Ila an jaa fi sanati tsaminati minal hijrati ila Makkah fatihan, wa sarat Makkah tahta sultatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ila an jaa fi sanati tsamina, sampai datang pada tahun ke-8 dari Hijriyah. Dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun ke-8 dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Makkah, fatihan. Pada saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah di tahun ke-8. Fatihan, ya, membuka, maksudnya apa? Menaklukkan. Wasarat Makkah tahta sultatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menjadilah Makkah di bawah kepenguasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inda dzalik kassara hadhil asnama allati haula al-Ka'bah, dan ketika itu
pada saat Rasulullah SAW sudah menaklukkan kota Mekkah, dan kota Mekkah di bawah kekuasaan Rasul SAW, ketika itu kassara hadhil asnam, beliau SAW menghancurkan patung-patung ini, allati haulal Ka'bah, yang di sekitar Ka'bah. Wa ghassala as-suwara allati fi jawfil Ka'bati, dan membersihkan gambar-gambar yang berada di dalam Ka'bah. Jauf itu bagian dalam ya, berada di bagian dalam Ka'bah. Wa arsala ila al-asnami allati hawla Makkah allati wal Uzza wa Manati min as-sahabati man kassaraha. Wa arsala ila al-asnami, dan Rasulullah SAW mengutus kepada berhala-berhala yang di sekitar Ka'bah, yang di sekitar Makkah, yaitu berhala apa saja? Lat, Uzza dan Manah. Mengutus dari sahabat untuk menghancurkannya. Yang diutus sahabat siapa saja? Yang diutus untuk menghancurkan Lat, sahabat Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan. Nah, itu antum tulis ya. Yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menghancurkan patung Lat, itu sahabat Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan. Dan patung tersebut berada di Taif. Dan ini kita bahas ya dalam kitab Syarh Qawaidil Arba', yang dimana patung tersebut itu adalah bongkahan batu yang diukir, sakhrah manqushah, dan dia milik suku Thaqif dan orang-orang yang suku-suku yang loyal dengan suku Thaqif. Kesimpulannya, Rasulullah SAW mengutus Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan untuk menghancurkan patung Lat yang berada di Taif. Patungnya tersebut adalah bongkahan batu yang diukir. Sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menghancurkan patung Uzza adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid di lembah Nakhlah di antara Makkah dan Madinah. Dan patungnya itu adalah syajarat, pohon-pohon. Jadi Uzza itu patungnya berupa pohon. Dan dia milik suku Quraisy dan penduduk Mekah dan sekitarnya. Wa Manah, dan sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menghancurkan patung Manah adalah Ali bin Abi Thalib di Mekah, yang dia berada dekat Gunung Qudait. Dan patungnya dia adalah bongkahan batu yang besar, sama seperti Lat. Jadi Lat adalah patung berupa batu, Uzza patung berupa pohon, Manah patung berupa batu. Tadi Lat, siapa yang diutus untuk menghancurkan Lat? Dan Abu Sufyan. Uzza Khalid bin Walid, Manah Ali bin Abi Thalib. Minas sahabat, ya dari kalangan para sahabat yang tadi udah kita sebutkan bersama-sama. Siapa saja yang menghancurkan itu? Man kassaraha, ada yang menghancurkannya. Wa minha suwaruha ula'is salihin, dan darinya adalah patung-patung orang-orang saleh ini dari kaum Nabi Nuh. Ya, patung Lat, Uzza, Manah ini patung orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh yang udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Wantasyarat tauhidu, dan tersebarlah tauhid. Ketika itu, yang pada saat itu kota Makkah sudah ditaklukkan di bawah kekuasaan Rasul, dan Rasul menghancurkan semua berhala-berhala dan patung-patung. Sehingga apa? Intasyarat tauhidu, tersebarlah tauhid. Wandahara syirku, dan dikalahkanlah kesyirikan, dikalahkan. Indahara, ya terkalahkan, bisa antum terjemahkan. Dan terkalahkan kesyirikan. Walillahil hamdu, dan segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ma'na
qauli Syekh rahimahullah taala kassara suwara haula'i salihin, dan ini adalah makna perkataan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala yang di matan yang akhir Rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah yang kassara suwara haula'i salihin, yang menghancurkan patung-patung orang-orang saleh ini yang berada di kaum Nabi Nuh asalnya. Dan pada saat itu wadzalika yauma fathi Makkah, pada hari penaklukan kota Mekkah, yang tadi sahabat-sahabatnya itu yang diutus ke Lat Uzza Manah. Wa tahharallahu bihi hurmah asy-syarifah min hadhil asnafi min hadhil asnami. Dan Allah Subhanahu wa taala mensucikan dengan sebabnya keharaman Mekkah yang mulia dari patung-patung ini. Iqra ya dikta. Iqra ba'dahu. Min bi'atsatihi wa ahdil khulafa'ir rasyidin al-mufaddalati kulliha khaliyan minasyirki al-mufaddalatu at-tasawwufu. Bentar ya. Tashayyu'u hadatha syirku na'am fil ummati wal adrihati man al-hujjata min ad-du'atil mukhlis. Na'am. Man hidayatahu maf'ul bihi. Ahsan. Kemudian di sini azan tak? Azan ya? Di luar. Oke, satu paragraf ini habis ini kita tutup. Kemudian di sini kata pensyarah hafizallahu taala wamtaddat tauhidu min bi'atsatihi sallallahu alaihi wasallam. Wamtaddat tauhidu, dan tersebarlah tauhid pada saat itu dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam min bi'atsatihi wa ahdil khulafa'ir rasyidin, dan masa para khulafa ar-rasyidin. Siapa aja? Khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar. Kedua Umar. Oh, Masya Allah. Makasih banyak Pak. Mbak. Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Pada masa para khalifah ar-rasyidin tersebut tersebar tauhid. Belum ada kesyirikan dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim. Wa ahdil qurunil mufaddalati, dan masa generasi-generasi yang utama, generasi para sahabat, para tabi'in. Kulliha khaliyan minasyirki, semuanya kosong dari kesyirikan, tidak ada kesyirikan. Falamma intahatil qurunul mufaddalatu, maka ketika
Maka ketika selesai Al-Qurunul Mufaddalah, generasi-generasi yang utama, para sahabat, para tabi'in, ketika itu intasyarat tasawufu, tersebarlah pemikiran sufi. Wat tashayyu'u, dan pemikiran Syiah. Wa inda dzalika hadatsa syirku fil ummati, dan ketika itu terjadilah kesyirikan pada umat. Bi ibadatil quburi, dengan beribadah kepada kuburan. Wal adrihati, pemakaman. Wa taqdisil awliya'is salihin ila waqtina hadza, dan mensucikan para wali dan orang-orang saleh. Ya, gulu terhadap orang-orang saleh sampai waktu kita sekarang ini masih ada itu semua jenis-jenis kesyirikan. Wa hadza syirku mawjudun fil ummati, dan kesyirikan ini ada pada umat ini. Walakin yuqayyidullahu jalla wa ala man yuqimul hujjata 'alal ibadi minad du'atil mukhlisina. Akan tetapi yuqayyidullahu, Allah mendatangkan, qayyada yuqayyidu itu mendatangkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan man, orang yang, ya, man, orang yang yuqimul hujjata 'alal ibad, menegakkan hujjah kepada para hamba dari kalangan dai-dai yang ikhlas, murni untuk berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdillahu ala aydihim man aradallahu hidayatahu, dan Allah memberikan hidayah melalui tangan-tangan mereka, para dai-dai yang ikhlas. Man aradallahu hidayatah, orang yang Allah kehendaki hidayah kepadanya. Mungkin ini yang bisa kita ambil. Kurang lebihnya mohon maaf, masih ada waktu, bisa antum gunakan untuk makan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.